termasuk karya sosial, bukan sekadar kegiatan kemanusiaan. Gereja mewujudkan mandat Yesus sendiri bahwa apa yang dilakukannya merupakan wujud kesatuannya dalam hidup, karya, dan perutusan. Sehingga aktivitas gereja dan umat Allah menjadi jalan kesaksian bagi kemuliaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 16 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk hidup jujur dan sederhana, agar dengan demikian merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya. Tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama masa pandemi kita semua umat beriman hanya bisa melihat lewat tayangan berbagai kegiatan bahkan ibadah-ibadah kita dalam aneka bentuk, entah itu misa, khotbah, pendalaman iman, atau pengetahuan agama. Secara pengetahuan dan pemahaman, hidup iman kita semua disegarkan. Karena pembatasan sosial, maka kekayaan spiritualitas tidak sempat diwujudkan dalam tindakan keseharian kita. Meski demikian, aksi kasih dan pewartaan akan kerajaan Allah itu tidak kendor. Banyaknya orang yang tergerak berpartisipasi dalam macam banyak aksi sosial yang digalang lewat media sosial, membuktikan bahwa kesaksian, pelayanan, dan solidaritas kemanusiaan tetap tumbuh. Entah apa motivasinya, yang pasti sebagai orang beriman, amal kasih kita itu adalah wujud kesetiaan akan panggilan dan perutusan Kristus kepada umatnya untuk saling mengasihi seperti Bapa yang telah lebih dahulu mengasihi kita.
Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar dan kita renungkan bersama, karya dan hidup Yesus adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya untuk dijalankan. Pekerjaan Yesus bukan sekedar kegiatan kebaikan dan juga bukan aktivitas yang menghebohkan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus tidak lain adalah melakukan kehendak Allah, sehingga tidak membutuhkan pengakuan manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan wujud kesetiaan dan kesatuan dengan Allah Bapanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kehadiran gereja dalam bentuk apapun termasuk karya sosial, bukan sekadar kegiatan kemanusiaan. Gereja mewujudkan mandat Yesus sendiri bahwa apa yang dilakukannya merupakan wujud kesatuannya dalam hidup, karya, dan perutusan. Sehingga aktivitas gereja dan umat Allah menjadi jalan kesaksian bagi kemuliaan Allah. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita wujudkan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih dan rahmat Tuhan. Ya Bapa, gerakkanlah kami untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam aktivitas dan kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.